Assalamualaikum warga penikmat film singkat yang irit kota. Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah film yang akan membuat kalian bangga karena tidak pernah dikejar-kejar oleh mobil alam baka. Film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang pemuda yang dibunuh akibat cinta segitiga di kalangan anak muda. Keseruan film ini adalah inovasi sebuah mobil yang akan membuat kalian terpana. Karena banyak mobil prototipe yang akan menjadi cikal bakal mobil modern masa kini. Daripada tidak penasaran dengan cerita film ini, tonton saja film ini sampai habis. Langsung saja kita baceprot. Dengan kedatangan cahaya dari angkasa yang berlalang di jalanan sehingga menciptakan sebuah mobil listrik milik Lamborghini, lalu keluarlah seseorang mirip personil Dafang. Film ini berjudul The Rat. Adegan dibuka dengan sepasang remaja yang sedang pulang naik mobil habis nongkrong dari Braga. Mereka kebingungan diikuti mobil dari belakang hingga lupa ada polisi tidur di depan. Dan ternyata mereka dihadang oleh geng asal Kosambi yang diketuai Peter si Beringas. Tiba-tiba Peter dengan santuinya mengajak balapan taruhan sebuah mobil. Forget it. I'm a nice guy. Tidak punya pilihan karena takut, pemuda malang ini setuju dengan Peter. Namun tanpa disangka-sangka Peter sangat jagoan sehingga dia memenangkan pertandingannya. Hey guys, she's all ours. Nice and Adegan baru pun muncul dengan seorang anak muda memotoran di jalan bergelombang dan memakai jaket tanpa baju karena kepanasan. Tibalah dia di kota dan melihat seorang gadis baru keluar dari rumahnya. Dengan gentleman dan aura mirip mafia mobil, pria tersebut modus dengan menanyai arah jalan. Karena terpana, dengan gak jelasnya mereka akhirnya berkenalan. Wanita tersebut bernama Carrie Johnson dan pemuda tersebut bernama Jack Casey. Ketika Carrie ingin modusin balik, tiba-tiba si Peter datang. Lalu si Jack kabur karena takut digebukan Peter. Dengan posesifnya, si Peter menyuruh Carrie masuk mobil dan menanyai Carrie tentang pria yang ngobrol dengannya. really. Yeah, really. Entah ada apa gerangan, dan dirasa hari Minggu, Peter dan Carrie tiba di sebuah kawasan pariwisata. Mungkin untuk healing atau melepas penat perkotaan. Tanpa di briefing sutradara, ternyata Jack yang sedang asik juga di tempat wisata tersebut didatangan oleh pria bernama Billy Hankins. Billy pun memperingati Jack bahwa Peter sangatlah berbahaya karena Peter bisa ujuk-ujuk ngagebuk orang atau mengajak balapan dengan taruhan mobil. Saat Peter memandangi Jack, tiba-tiba ada sebuah flashback si Peter yang sedang ngebully seseorang. Karena tidak sabar dan arahan kru film, dua orang setelan anak pang bernama Skeng dan Rockhead tiba di tempat pariwisata tersebut dengan menggunakan mobil yang mirip di film Warkop DKI. Mereka adalah anak buah Peter yang paling edan pokoknya mah. Peter pun menyuruh anak buahnya untuk memata-matai si Jack. I'd rather be working on the cars. We do things my way, skank. And it's a lot of fun. Singkat cerita, Jack dan Carrie terlihat sedang santuy bareng. Momen tersebut disaksikan oleh Peter sehingga Peter sakit hati. Adegan pun beralih ke sebuah restoran burger yang sangat enak karena resep rahasia dari Krusty Krab. Namun, di sini kalian jangan berharap bisa melihat Tuan Krab, Patrick, atau SpongeBob. Ternyata Carrie dan Billy kerja di sana sebagai pengantar makanan dan juga owner dan kasir. Saat Carrie sudah selesai bekerja, datanglah Peter dan gengnya untuk menjemput Carrie pulang.
Carrie pun enggan sebenarnya, tapi Peter tetap memaksa. Melihat itu, Billy memberanikan diri dengan membela Carrie. Di saat Peter sedang adu bacot dengan Billy, tiba-tiba datang sebuah mobil Lamborghini gagal produksi. Mobil itu gerung-gerung di depan si Peter, sehingga birahi Peter untuk mengajak taruhan mobil meningkat tajam. Dude, let's go! Tanpa basa-basi, mereka pun balapan. Kali ini Peter tidak jadi joki karena anak buahnya yang bernama Oggy ngebet untuk balapan. You asshole. Do it to him Augie style. Man, I'll burn this Irene. Okay, the first to Rattler's Crossing wins! Side of the road, man. Say what? I said send them off! Di saat sedang balapan seperti adegan Tokyo Drift, ternyata kru film pun memasukkan mobil polisi, supaya kesan kejar-kejarannya sangat beradrenalin. Karena itu, Oggy pun menambah kecepatan tanpa takut akan keselamatannya, karena sudah memakai helm SNI. Sampai tiba-tiba Oggy terkejut karena ada mobil yang memalang jalan. Dan terjadilah tabrakan dahsyat. Oggy pun tewas karena ternyata helmnya tidak berguna. Singkat cerita, para medis pun berdatangan, hingga kepala kepolisian yang bernama Loomis juga datang. Mereka heran karena Oggy yang kecelakaan hanya kehilangan bola matanya. Loomis pun menanyai Peter dan gengnya apa yang terjadi sebenarnya, karena mereka ada di lokasi saat kejadian tersebut. Tapi Peter mengelak dan bilang tidak tahu apa-apa. Dan dengan psikopatnya, Peter juga tidak merasa kehilangan Oggy. He's dead. Augie's no loss, believe me. Singkat cerita, saat di bengkel milik Peter, terlihat anak buahnya sangat berbakat dalam otomotif. Dan mereka menciptakan alat bernama pembunuh radio digital untuk mencari investor. Hey, Rug. How we doing on the digital radio killer? Tiba-tiba, datanglah pengendara Lamborghini membawa shotgun. Dia menghancurkan bengkel milik Peter supaya Peter gagal dapat investor. Guy, Lalu, pengendara tersebut hilang tiba-tiba sehingga anggota geng Peter ketakutan. Where'd he go? you pussy. Yeah. Esoknya, Loomis datang menghampiri dua anggota geng Peter yang bernama Skank dan Rockhead untuk menanyai mereka perihal balapan yang menewaskan Oggy. Singkat cerita, Loomis pun datang ke tempat burger enak untuk mencari informasi sambil mukbang di mobil. Dan ternyata anggota geng Peter datang juga ke sana untuk mencari sang pengendara Lamborghini. Saat dirasa tidak datang-datang juga, Peter akhirnya lelah dan ingin cabut dari sana. Tapi, kru film menempelkan kertas tantangan di setir mobil Peter supaya adegan balapan pun terjadi. Balapan pun dimulai, tapi anggota geng lainnya yang menjadi joki. Saat sedang balapan, tiba-tiba polisi datang dari belakang supaya adegan mirip Fast and Furious sangat terasa. Seperti Oggy, anggota geng yang saya sendiri tidak tahu namanya akhirnya tewas karena menabrak Lamborghini alam baka. Singkat cerita, polisi pun sudah mengepung Lamborghini ini. Tapi karena mobilnya terbuat dari baja, sang pengendara sengaja menabrakkan ke mobil polisi untuk kabur. Saat sedang dikejar, alangkah terkejutnya mereka karena mobilnya tiba-tiba hilang dan menjadi asap.
Adegan pun berganti ke Carrie dan Billy yang baru pulang dari tempat kerjanya. Tiba-tiba Jake datang untuk mengantarkan Carrie pulang. Saat di jalan, mereka ketahuan boncengan oleh anggota geng Peter dan terjadilah kejar-kejaran yang sangat menegangkan. Skeng menyuruh Rookhead menembakkan shotgun ke arah Jake dan Carrie. Namun terjadilah plot twist sehingga mobilnya diguling. Shoot his tires out! Blew the goddamn steering out! Akhirnya Jake dan Carrie pun selamat. Mereka pun bermesraan. Sambil diliatin Peter yang tiba-tiba ada di sana karena disuruh tim kreatif filmnya. Peter yang kesal ingin menabrakkan mobilnya ke arah Jake. Tiba-tiba Peter kaget karena Jake menghilang seperti hantu. Dan edannya Peter ditabrak dari belakang oleh sang legenda pengendara Lamborghini. Get it, Zed, kid! Singkat cerita, karena Jake semalam lupa mandi, Jake mengajak Carrie jalan-jalan untuk mandi bareng di danau. Di sisi lain, Peter dan sisa gengnya diinterogasi oleh Loomis sang protektor kota. Setelah interogasi, mereka pun menjalani hari dengan biasanya. Peter pun pamit dengan mereka karena ingin mengurus bisnis lainnya. Di saat Peter pergi, 3 anak buahnya berdebat tentang masalah yang menimpa mereka. Dan si Genius memilih untuk pergi dari geng tersebut karena takut terhadap si pengendara Lamborghini modifan. Saat si Genius keluar, tiba-tiba mobil Lamborghini modifan menabrakkan diri ke arah bengkel dan terjadilah ledakan besar. Karena bayaran Skeng dan Rookhead sedikit, mereka pun menjadi innalillahi di sini. Singkat cerita, ternyata Peter sudah pusing di kota tersebut. Peter berencana untuk kabur dan menculik Carrie. Mengetahui hal itu, Billy mencoba untuk menyelamatkan Carrie walaupun hanya jadi samsak gebukan si Peter. Saat di mobil, Peter dan Carrie berdebat dan ternyata Jamie adalah pacarnya Carrie yang dibunuh oleh Peter. Saat kalah debat, Peter pun ingin membunuh Carrie dengan pisau lipatnya, tapi tiba-tiba si pengendara legenda Lamborghini datang. Karena Peter lebih birahi dari si pengendara, Peter pun mengajak balapan si Lamborghini modifan. Tidak lupa Peter memakai helm SNI-nya. Balapan pun terjadi dan sangat seru. Seperti biasa, Lamborghini modifan sangatlah kencang dan meninggalkan Peter sangat jauh. High-speed pursuit of silver Corvette, red trim and that... Tiba-tiba, Peter pun melihat si pengendara tanpa mobil di tengah jalan. Tanpa curiga dan karena Peter sudah kesal, Peter pun tancap gas untuk menabrak si pengendara Lamborghini dan akhirnya Peter pun tewas karena si pengendara tiba-tiba jadi mobil alam baka. Udah tahu aneh masih aja dihajar. Peter. Singkat cerita, ketika Carrie akan pulang ke rumah, si pengendara Lamborghini menunjukkan jati dirinya. Ternyata dia adalah Jake Casey. Dan plot twistnya, Jake adalah Jamie yang sedang menuntut balas ke geng Peter. Dan twist dalam twist ternyata. Akhirnya Jamie pamit ke Billy yang ternyata adalah saudaranya. Lalu Jamie memberikan mobil Lamborghini modifannya untuk dijual dan menyuruh Billy bikin startup otomotif. Dan akhirnya Jake atau Jamie mengajak Carrie pergi ke bulan. Tamat. Ya, saya sampai tercengang karena film ini membuat saya bercita-cita jadi orang baik, supaya tidak melakukan kejahatan dan dikejar-kejar hantu Lamborghini modifan. Sampai jumpa kawan-kawan, sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.